liberal 1950 hingga 1959. Dan di materi ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi liberal, kabinet-kabinet sistem demokrasi liberal, dan lain-lain. Yang pertama, kita harus tentunya mengetahui bahwasannya apa sih sistem demokrasi liberal. Ternyata demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya demokrasi liberal itu demokrasi yang dipegang langsung sistem pemerintahan kita oleh parlemen, yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, parlemennya ini itu merupakan anggota legislatif. Anggota legislatif itu ada apa aja, hayo? Yes, benar, ada lembaga MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, kedudukan kepala negara tidak bisa diganggu-gugat. Di sini, kepala negaranya yang dimaksud adalah presiden. Jadi, presiden itu hanya sebagai kepala negara. Tapi, yang memerintah sistem pemerintahan kita yaitu parlemen. Kedua, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi parlemennya sendiri itu merupakan anggota legislatif. Yang ketiga, susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Yang keempat, masa jabatan Perdana Menteri tidak ditentukan dengan pasti. Dan yang terakhir, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Jadi demokrasi liberal ini demokrasi yang sistem pemerintahnya dipegang langsung oleh Perdana Menteri gitu ya. Dan ciri demokrasi liberal selanjutnya yaitu banyaknya partai atau multipartai. Saat demokrasi liberal, partai yang besar itu ada 4, yaitu ada NU, Masyumi, PNI, dan PKI. Dan di sini kita mengetahui bahwasannya undang-undang yang dipakai saat demokrasi liberal yaitu Undang-Undang Sementara 1950. Nah, kenapa sih bisa begitu? Itu karena saat itu pemerintah saat itu menganggap bahwasannya undang-undang yang dipakai 1945 itu belum cocok digunakan di Indonesia. Makanya dibentuklah Dewan Konstituante untuk membentuk undang-undang baru. Nah, tapi sebelum dibentuk itu kita memakai Undang-Undang Sementara 1950 atau yang sering disingkat itu UUDS 50. Sekarang ada Kabinet Demokrasi Liberal. Nah, kabinet-kabinet dari demokrasi liberal itu ada Nasi Willy Buat Juan. Nah, itu Natsir, Si-nya itu Sukiman, Wi-nya Wilopo, Li-nya Ali, Bu-nya Burhanuddin. Lalu yang terakhir ada Kabinet Juanda. Jadi, ini susunan kabinet dari demokrasi liberal. Ada 7 kabinet dengan 6 Perdana Menteri. Nah, Miss, kok ada 7 sedangkan kabinetnya ada 6? Ya, karena Willy Ali Sastro Amijoyo itu menjabat sebanyak 2 kali. Jadi kalau mau enaknya lagi yaitu Nasi Willy Buat Ali Juan. Sekian dari saya akhiri. Sampai jumpa di kelas sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.